pemirsa, Hai. apa kabar? Kembali lagi bersama kami berdua dalam program mingguan VOA Dunia Kita yang kali ini kami bawakan dari kawasan Lincoln Memorial di Washington DC dan ini adalah episode kedua, episode spesial Dunia Kita yang memasuki episode ke-1000. Ya. Saya Rifan Diastono dan Aryatno Budianto. Nah pemirsa, selama 20 tahun lebih kami menemani Anda dalam dunia kita. Semoga kita bisa memberikan liputan-liputan atau pengalaman-pengalaman yang inspiratif kepada pemirsa di tanah air. Betul. Dan juga selama perkembangannya dunia kita ini antara tahun 2008 hingga 2019, ini sebelum pandemi, itu selalu ditemani oleh jurnalis-jurnalis muda yang memberikan masukan, insight ya, warna buat dunia kita untuk menghubungkan antara Indonesia dan Amerika. Nah, itu semangat dari dunia kita. Betul. Jadi para wartawan muda ini tergabung dalam program yang namanya VOA PPIA Fellowship. Yes. Ya, salah satu alumninya adalah Rifan. Nah, Rifan gimana nih kesannya waktu dulu ikutan fellowship? Ini adalah program yang memang ini sih sangat mengubah cara pandang paradigma soal Amerika, betul, baik itu dari segi profesional maupun kehidupan pribadi. Tapi secara umum memang ini membuat aku sangat sadar bahwa Amerika itu lebih dari sekedar apa yang kita lihat di TV, di film gitu, yang berita. Semuanya kayaknya positif atau justru jelek banget misalnya ada perang dan sebagainya. Tapi memang semuanya dijamin kebebasannya berpendapat, beragama dan lain sebagainya. Tapi memang ada masalah-masalah sistemik yang masih menghantui, misalnya rasisme, friksi, ketidaksetaraan baik gender, edukasi, ekonomi, banyak deh. Betul, gitu. Nah salah satunya Rifan adalah mungkin isu ketunawismaan ya. Ini di Washington DC sendiri, ibu kota Amerika Serikat yang katanya the center of it all, the center of power dan lain sebagainya untuk Amerika Serikat, ternyata merupakan salah satu kawasan dengan tingkat tunawisma yang tertinggi di Amerika Serikat. Betul. Nah, isu ketunawismaan inilah yang diangkat oleh seorang diaspora Indonesia namanya Maura Munaf ke dalam sebuah iklan. Dia itu seorang copywriter iklan dan iklan ini mendapatkan penghargaan bergengsi dalam dunia periklanan. Cuman aku selalu tahu kalau aku suka nulis dan suka bercerita dan suka imajinasi. Dengan imajinasinya, maka kardus pun dipakai Maura Munaf, copywriter atau penulis iklan di Boston, Massachusetts, untuk merepresentasikan kehidupan kaum tunawisma. Di Amerika itu isu tunawisma itu sangat-sangat besar. Kita mikir bagaimana kita bisa membawa atau meningkatkan kesadaran terhadap masalah ini. Jadi kita membuat iklan yang menggabungkan awareness terhadap orang yang tunawisma dan juga iklan-iklan furniture kayak IKEA contohnya. Judulnya adalah affordable but unlivable, yaitu artinya sangat murah tapi sangat tidak bisa untuk hidup. Iklan parodi mengangkat isu sosial tunawisma yang digarap Maura bersama Ellie Falan, rekan kerjanya di perusahaan iklan Digitas Health, berhasil memenangkan penghargaan Silver Award dari majalah Graphis. Working with Maura throughout the process was great. She's so driven and detail-oriented. It's very easy for her to inspire the people around us. Maura mulai jatuh cinta dengan dunia iklan saat magang di sebuah perusahaan iklan di Jakarta sebagai copywriter. Memanfaatkan kesempatan yang diperolehnya, Maura pun serius menekuni kuliah di Boston University jurusan film, TV, dan advertising. Ia bahkan berhasil lulus dengan predikat kehormatan tertinggi atau summa cum laude. Maura kini juga bekerja untuk perusahaan iklan Group Connect yang menangani klien besar seperti Bank of America. Ia berharap dapat mengubah dunia melalui pesan iklan seperti yang dilakukannya melalui iklan mengenai tunawisma. Kesadaran bahwa kreatif dan sosial tuh bisa banget bertemu di tengah dan bisa banget membuat karya yang bagus gitu loh. Jadi bukan hanya membuka pembicaraan baru tapi juga inspirasi baru buat orang lain. Luki Aryani, ibu Maura, amat mendukung minat anaknya di dunia periklanan, apalagi saat mengangkat isu tunawisma. Karena memang intinya sih buat saya, anak-anak itu yang utama adalah berbuat kebaikan. Nah ini adalah salah satu cara dia untuk berbuat kebaikan melalui kreativitasnya dia. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Nah Rifan, sekarang gimana kalau kita minta ditemani sama para mantan fellow yang juga pernah membawakan acara dunia kita zaman dulu, tapi sekarang sudah kembali ke tanah air. Yes, kita bakal ketemu sama Randy Wicaksana dan Raffi Hidayat. Hai Randy, Raffi. Setelah yang satu ini mereka bakal menemani pemirsa untuk melihat seperti apa pengalaman mereka selama menjadi host dunia kita ya. Betul, Dek, ya? sambil nostalgia mereka akan membawakan dunia kita. Tapi setelah yang satu ini. Halo, nama saya Nurina Safitri. Saya pernah menjadi host tamu di dunia kita di periode 2010 sampai 2011. Nah, apa sih yang paling berkesan buat saya di dunia kita? Itu tayangannya sendiri ya, selain liputannya di beberapa tempat yang mungkin tidak ada di Indonesia. Nah, kalau tayangannya sendiri di dunia kita itu banyak cerita-cerita yang kita nggak pernah dengar sebelumnya dari media lain, dan mungkin wawancara orang-orang yang mungkin kita nggak pernah bayangkan sebelumnya, itu juga menjadi salah satu yang buat berkesan. Sukses terus buat dunia kita. Dari Washington DC mampir dulu ke Jakarta. Ada saya Randy Wicaksana, saya fellow 2018-2019, ada teman saya nih. Saya Raffi Hidayat, fellow lebih jadul lagi tahun 2013, Ren. Wah, 9 tahun yang lalu. 9 tahun lalu. Oke. Udah clear deh. Udah ada ini uban dari dalam. Kelihatan dong tuh pakai masker. Raffi, boleh diceritain yang paling berkesan apa aja dulu? Yang paling berkesan ya, mungkin di pribadi ya. Tapi yang paling seru itu sebenarnya kita kan fellow ke Amerika. Dan di sana itu aku sendiri sih mewujudkan mimpi ya, karena aku kan suka film. Jadi film-film aku suka itu kebanyakan dari Amerika gitu. Dan datang ke lokasi syuting, aku ke New York, berkunjung ke tempat syuting, bahkan membuat liputan yang aku pura-pura di sebuah setting film gitu. Nah Ren, tapi yang paling menarik itu adalah waktu di dunia kita. Waktu itu ada liputan khusus karena film Indonesia tayang di Sundance Film Festival. Oh, Raffi ke Sundance Film Festival? Ke Sundance Film Festival, meliput di sana. Waktu itu yang tayang adalah The Raid 2, The Raid Redemption. Seru banget karena waktu itu lagi dingin-dingin sekali. Aku nge-host bareng Mbak Vena dan kami muter-muter di sekitar Sundance dan ngerasain tuh vibe ketemu dengan artis-artis, dan kemudian yaitu bahkan jalan di red carpet. Waduh. Jadi bener-bener ini menjalani mimpi lah. Jalan mimpi. Gimana rasanya seorang yang cinta banget sama film bisa ke sebuah festival internasional, Ki? Itu kayak apa ya, Ren ya? Bayangin aja ini sesuatu yang kamu suka dari kecil, terus kemudian dapat kesempatan itu sambil bekerja di VOA, kemudian nge-host acara di tempat yang itu udah jauh, bahkan melebihi mimpi gitu. Seru banget. Nah, liputan kita selanjutnya ini ada kaitannya sama film. Apa itu? Ini ada orang Indonesia yang ikut terlibat dalam film terlaris sepanjang pandemi, yaitu Spider-Man No Way Home. Wow. Nah, ini orang Indonesia terlibat dalam hal yang paling rumit mungkin dalam film itu, yaitu pembuatan special effect-nya. Namanya adalah Ian Martin. Ini sudah tonton? Langsung kita lihat. Spider-Man No Way Home, film terlaris di era pandemi, memang menyajikan banyak adegan dahsyat yang semakin hidup dengan sentuhan seniman grafik komputer atau CG artist. Waktu itu aku dikasih sequence dan itu kita ngerjain reveal pertama kali ya. Green Goblin waktu tanpa dia pakai topengnya sendiri. Ian Martin Ciputra, satu lagi diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai CG artist di industri film Amerika. Ian yang bekerja di perusahaan Secret Lab sudah menggemari Spider-Man sejak SD. Tak pernah terbayangkan suatu hari ia akan terlibat dalam produksi salah satu film Marvel ini. Excited, takut, dan juga ya beneran happy, kayak wow, kita ngerjain Spider-Man kayak. Ian dan timnya mulai mengerjakan proyek ini bulan September, hanya 3 bulan sebelum filmnya dirilis pada Desember 2021. Pokoknya asalkan kelihatan real dan kelihatan kayak meyakinkan kalau itu nggak kelihatan kayak kerjaan komputer gitu. Making sure biar kelihatan kayak not only sama konsepnya sama dari film originalnya, tapi kita juga enhance, kelihatan lebih detailnya lagi gitu. Menurut anak muda asal Surabaya lulusan Ringling College of Art and Design, jurusan animasi komputer di Sarasota, Florida, mengerjakan proyek ini tidaklah mudah.
Ia dituntut bekerja 7 hari seminggu, 12 jam sehari, mengejar tenggat waktu. Tapi respon penonton saat menyaksikan adegan yang dikerjakannya membuat Ian merasa puas dan bangga. Jadi pas waktu mereka tunjukin kayak adegannya William Dafoe pakai Green Goblin itu kayak beneran orang-orang kayak cheeringnya kayak beneran kayak wah, kayak timnas Indo menang lah. Itu nonton itu juga kayak seneng dan juga kayak aduh, apa ya, berbagai macam emosi keluar pas nonton itu. Udahlah, it's all worth it gitu. Kemampuan Ian sebagai CG artist juga diakui Rini Sugianto, animator senior Indonesia di California. But as an artist, I think it's great untuk dengan experience yang begitu, mulai dari lulus dari sekolah, terus kerja, dan dalam jangka waktu yang lumayan pendek udah mulai kerja di high profile projects. I think it's good. It's a testament sebagai dari hasil kerjanya dia gitu. Kedepannya, Ian merasa masih harus terus belajar dan mencari pengalaman untuk terus berkiprah sebagai CG artist. Dari Washington DC, VOA. I have to try. Nah, bayangin Rev, produk yang kamu bikin ditonton seluruh dunia. Bangganya gimana coba? Luar biasa bangga pastinya. Nah, itu kan pengalamanku tadi. Aku penasaran nih cerita kamu. Gimana ceritanya? Aku akan cerita, tapi kita jeda dulu setelah yang satu ini tetap di dunia kita. Kita ke DC dulu ya. Halo sahabat dunia kita, saya Retno Lestari, dan kesan saya saat menjadi host dunia kita waktu saya mendapatkan fellowship di Voice of America adalah saya bisa bertemu dengan berbagai orang dari berbagai belahan dunia. Kemudian saya belajar budayanya dan saya juga belajar tentang perkembangan Amerika, dan kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, kemudian saya bekerja, saya bisa menerapkan kemajuan yang saya pelajari. Nah, untuk dunia kita selamat sudah mencapai episode yang ke-1000. Sukses selalu dunia kita. Bye. Halo pemirsa, salam dari London. Saya Rio, host DK 2017. Mengunjungi tempat-tempat seru di Amerika Serikat adalah pengalaman yang berharga ketika membawakan program ini. Pengalaman yang paling berkesan buat saya adalah ketika mengunjungi California, melihat peternak lebah dan juga kebun almond. Semoga Anda menyaksikan dan menyenangi episodenya juga. Terima kasih sudah menyaksikan dunia kita. Wah, cakapan mana Ren? Jakarta apa DC? Pilih mana? Aku nggak bisa milih karena aku mencintai keduanya, Ki. Wah, bisa ya mencintai dua kota ya? Bisa dong. Cintaku banyak soalnya, nggak kayak kamu sedikit. Nah, ngomongin cinta, soal Washington DC dan pengalaman di Amerika, apa yang kamu paling cintai dari pengalaman itu? Yang paling aku cintai adalah pertama, kayak kamu nggak jauh-jauh, ke Amerika adalah sebuah mimpi. Jadi nyata. Terus yang paling senang adalah bisa ketemu Mbak Ana Budianto yang dulu saya tonton ketika saya SMP. Saya nonton pas SD loh. Pas SD? Kamu lebih muda ya? Jadi Mbak Ana ini kayak makhluk kekal abadi ya? Kekal abadi. Sampai sekarang masih di dunia kita. Dan paling senang lagi, Ki, adalah kesempatan untuk mencicipi kuliner dari berbagai belahan dunia, tapi di Amerika. Banyak ya, jadi Amerika ini kayak melting pot ya? Melting pot dunia. Kalau Jakarta kan melting pot yang Nusantara. Ini dunia, bayangin. Orang-orang kayak Randy yang pengen ke Amerika berkumpul. Berkumpul banyak, lebih variatif lagi. Jadi makan makanan Uighur, makan makanan Afrika, pokoknya sebutnya semuanya ada. Tidak kalah penting adalah juga makanan Indonesia yang ada di Amerika. Seperti cerita yang satu ini soal warung yang masuk daftar Michelin Guide di Amerika Serikat, warung Siska. Kita lihat langsung. Michelin. Menyajikan makanan dengan rasa Indonesia yang sebenarnya. Itulah misi Siska Silitonga, pemilik sekaligus chef warung Siska di Redwood City, California. Dengan konsep warung tambah Ervan Lim, rekan bisnis Siska, mereka tak hanya memperkenalkan masakan Indonesia, tapi juga budayanya. Tapi nama warung itu juga bakalan bikin kita punya clientele curiosity yang nggak ngerti warung. A little window of our culture. Maka di restoran yang mulai beroperasi Juli lalu, pengunjung dapat makan bersama di meja komunal dan memesan langsung makanan di kasir seperti di warung. Tergantung seasonal, saya nggak mau maksain menu saya itu harus begini begitu.
itu saya mau ngelihat seasonnya lagi apa. Pengalaman membantu ibunya yang memiliki bisnis catering di Jakarta dan bekerja di restoran mendorong Siska mendirikan perusahaan catering Chili Kali yang juga menjual sambal dan bumbu khas Indonesia. Keinginan membuka restoran tak pernah hilang, apalagi melihat peluang dengan tak adanya restoran Indonesia yang bertahan di San Francisco Bay Area. Hingga akhirnya Siska bertemu dengan beberapa rekan bisnis dengan visi yang sama. Kita nggak harus bilang restoran Asia, nggak harus bilang restoran fusion. Kita harus bilang ini restoran Indonesia dan kita harus bangga dan kita harus representasi Indonesian food, not fusion, not Asian, Indonesian. Kelezatan rasa makanan yang disajikan Siska membuka mata Thomas Yang dan putranya yang tak mengenal masakan Indonesia sebelumnya. And we're trying all the food that most of the food that we gave her, and wow, they taste so good. I've never tasted any as good food as this restaurant. I have never had Indonesian food before, but this was a big mind opener for me. Warung Siska bahkan berhasil masuk dalam daftar 10 restoran Indonesia di seluruh dunia menurut Michelin Guide, sebuah daftar bergengsi yang memuat restoran-restoran terbaik di dunia. Masakan Indonesia ternyata sama equal dengan masakan Prancis, dengan masakan Itali. Masakan kita tuh sangat enak, harusnya bisa menjadi masakan yang sangat disukai oleh masyarakat Amerika. Dari Redwood City, California, VOA. Ya Rafki, cerita warung Siska tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dari Jakarta. Habis nih. Habis, kita balik lagi ke sini. Gimana rasanya masuk TV lagi? Terharu. Akankah ini terjadi lagi, Ren? Episode 2000. Kakek Rafki, kakek Randy. Saya juga masih bangga Rafki karena ternyata saya masih muat di televisi. Iya, dan ini ya kita masih bisa terhormat bertemu dengan Mbak Ane lagi. Walaupun secara virtual. Ya udah, kita balikin lagi kembali di Washington DC deh. Silakan, Anda Budianto. Ya, terima kasih Rafki dan Randy udah menemani kami, saya dan Rifan dalam membawakan acara dunia kita ya. Senang banget bisa reunian walaupun jauh-jauhan kayak tadi. Nah, kalau misalnya pemirsa ingin lagi nonton dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau juga nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Yes, dan juga jadi sahabat VOA Indonesia dan dunia kita dengan cara follow semua media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Ya, jangan lupa juga ya, kita masih punya 2 episode spesial lainnya. Betul, kalau gitu kami undur diri dulu dari Lincoln Memorial di Washington DC. Saya Aryata Budianto. Saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Dah.